Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pendakian langkah kecil bersama dengan Cynthia sebagai konten kreator. Cynthia, mungkin ada yang pengen Cynthia sampaikan, apalagi kepada pendaki pemula ya, apa saja yang harus dipersiapkan dan juga diperhatikan ketika mendaki? Kalau dari Cynthia sendiri itu mungkin khususnya pendaki pemula, ini sebenarnya Cynthia juga pemula sih, nggak yang senior juga, cuman pengen ngasih tahu untuk teman-teman itu lebih mempersiapkan diri aja sih, kesiapan diri, kesiapan itu termasuk kesiapan fisik juga, terus barang-barang bawaan itu penting banget untuk menghindari kejadian-kejadian yang banyaknya itu misalnya kayak tiba di atas kedinginan atau juga kelelahan. Berarti kalau kelelahan harus siapin fisiknya dijaga sebelum melakukan pendakian, terus pada saat pendakian itu dijaga. Terus juga kalau dari barang bawaan sendiri harus benar-benar ready semua barang-barang biar misalnya di atas nanti itu nggak ada yang kurang sedikit pun. Mulai dari jaket atau misal mantel atau apapun, obat-obatan itu penting banget sih Kak, obat-obatan gitu. Jadi memang untuk pendaki pemula atau semua pendaki sih disarankan untuk sebelum mendaki itu memang harus dipersiapkan, jangan yang teman-teman mendaki, kita ikutan mendaki tanpa persiapan apa-apa. Itu karena akan berisiko untuk diri sendiri dan juga untuk dari pengelolanya juga. Mungkin pengelola dari pihak gunungnya juga akan merasa dirugikan ya Kak, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, otomatis nama gunungnya itu jelek, terus juga akan merepotkan tim SAR atau apa gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal demikian memang harus dipersiapkan untuk melakukan pendakian gitu. Apalagi kalau misalnya memang rutenya itu tergolong ekstrim ya, itu juga harus diperhatikan baik-baik. Harus mengenal jalur terlebih dahulu. Mungkin sebelum mendaki itu cari tahu terlebih dahulu itu di atas jalurnya seperti apa, terus juga yang kita lewati itu apa, akan bertemu mata air atau tidak gitu. Jadi Cynthia ngerasa ini adalah hobi yang punya tantangan yang berbeda dari hobi-hobi yang lain gitu. Jadi apapun persiapan di diri sendiri dan juga kelompok itu benar-benar harus dipersiapkan lebih ekstra. Hobi mendaki ini harus punya modal yang besar nggak sih? Enggak ya? Modalnya apa dulu ya? Apalagi kan mendakinya ke berbagai daerah ya. Ini kan juga bareng tim juga ya. Transportasi kali ya Kak. Kalau misalnya kalau modalnya diomong adalah modal untuk diri sendiri, kan kita nggak harus pakai brand ya, nggak harus pakai brand, mungkin pakai yang benar-benar safety gitu. Tapi nggak harus brand, tapi yang safety. Mungkin kalau misalnya mau brand dan safety itu mungkin akan modal lebih besar. Terus juga kalau modal untuk transportasi itu tergantung sih Kak. Kalau misalnya tempatnya jaraknya jauh, pakai motor itu mungkin lebih efektif juga gitu. Mungkin nggak akan sebanyak itu juga sih Kak. Tapi kalau misalnya kita ke luar provinsi itu mungkin akan banyak karena biaya pesawat ke sana. Benar. Ini kan kalau misalnya kita mendaki itu ada dari base camp ke pos-posnya ya. Sebenarnya posko-poskonya itu fungsinya apa sih, Cynthia? Apakah ini cuma sebagai titel doang kalau misalnya kita sudah di ketinggian sekian, misalnya ketinggian sekian gitu? Benar, itu salah satunya benar sih Kak. Karena posko itu nggak ada yang nungguin ya, nggak ada yang nungguin itu. Siapa tahu kan di posko ini ada makanan gitu kan, bisa bantu istirahat dulu. Ya, kalau misalnya posko itu lebih untuk ngasih tahu tanda-tanda sih Kak, tanda-tanda jalurnya. Kalau kita kalau misalnya sebelum kita mendaki itu ada rute atau petanya gitu. Nanti di peta itu tergambar di posko segini kita sudah di ketinggian segini. Terus juga di posko, misal di posko 2 kita sudah berada di ketinggian ini, posko 3 gitu. Jadi perjalanan kita pertama itu terarah, kedua kita udah tahu di ketinggian segitu kita nanti akan bertemu mata air atau apa gitu. Jadi posko itu sebagai tanda-tanda perjalanan kita sampai ke atas gitu. Terus juga kalau misalnya kita mendaki, apalagi mendaki pemula dan juga pendatang nih ya, itu ada orang yang tour guide-nya nggak sih yang menunjukkan jalan juga gitu? Itu biasanya dari gunungnya sendiri itu Kak minta untuk kalau misalnya dia pemula dia harus bawa tour guide-nya. Kalau misalnya dalam satu tim itu nggak ada satupun yang pernah ke sana, itu disarankan untuk bawa tour guide-nya. Tapi kalau misalnya dalam satu tim udah ada satu yang udah pernah ke sana, jadi udah pakai mereka aja gitu. Oke, terakhir nih Cynthia, mungkin ada himbauan kepada masyarakat jangan sampai ya kalau misalnya mendaki ini merusak lingkungan di sana gitu. Kalau untuk para pendaki itu siapapun yang berkunjung ke gunung, karena gunung sebenarnya
tidak butuh manusia untuk didatangi, tapi kita yang butuh karena kita yang pengen mengeksplor gunung itu sendiri. Jadi sebisanya mungkin untuk bersikap seperti manusia untuk bisa menjaga isi dari alamnya, dari gunungnya sendiri. Jadi tidak akan merugikan alam itu sendiri sih. Iya, jangan sampai merusak lingkungan ya. Kalau misalnya bawa sampah dibawa pulang Oh iya, kembali, benar, itu dan juga sampah sih. jangan sampai bawa bahan-bahan kimia tadi, misalnya Pepsodent juga alat-alat mandi. Brand ya Kak disebut. Oh iya. Kamu keceplosan tadi, aku keceplosan. Oke, terima kasih Cynthia Oke. sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di lain waktu dengan tema berbeda. Oke, mungkin tos dulu ya. Oke, boleh. Pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Sampai jumpa.